sahabat inspirasi, welcome to Trending Talks. Ini adalah episode pertama dari Trending Talks, di mana di Trending Talks ini kita bakal banyak banget ngebahas hal-hal yang lagi viral dan juga trending di sosial media. Kali ini kita bakal ngebahas tentang film Exuma, film yang bergenre horor dari Korea, yang dimana film itu juga banyak banget mengandung unsur budaya dan juga sejarahnya. Nah, kali ini untuk membahas film ini aku nggak sendirian. Di sini aku ditemenin sama Kak Manda dan juga sama Kak Randi. Halo Kak. Halo. Halo. Jadi teman-teman, Kak Manda dan Kak Randi ini itu dari Historia.id ya Kak ya. Historia.id ini merupakan media berbasis sejarah yang dimana pastinya cocok banget buat nemenin aku buat ngebahas tentang film Exuma ini ya. Mulai dari sisi budayanya, sejarahnya, dan juga mungkin dari sedikit-sedikit visual dan alur ceritanya juga ya Kak ya. 왜 자꾸 애들 꿈에 나오시는 걸까요? 누가 할머니 이 가지고 있네. Oke, mungkin langsung aja ya Kak. Mungkin dari sudut pandang Kak Manda nih, kalau misalnya film Exuma nih kayak gimana? Mungkin spill sedikit dulu nih. Oke, tapi agak spoiler nggak apa-apa ya? Iya, kita spoiler dikit ya. Jadi kalau Oke. teman-teman nanti kalau misalnya yang belum nonton dulu, nanti baru langsung balik lagi ke channel kita. Betul. Jadi tuh pas awal aku nonton, sebenarnya aku juga salah satu orang yang sudah mendapat spoiler. Oke. Kalau filmnya tuh akan plot twist katanya gitu. Makanya pas nonton tuh aku menunggu-nunggu mana bagian plot twistnya gitu kan. Karena di pikiranku tuh plot twistnya apakah akan ada pemeran yang jahat dalam arti dia berkhianat atau apa kayak gitu kan. Nah ternyata cerita plot twistnya itu lebih ke proses pencarian sesuatu gitu ya, yang dianggap ini tuh jadi semacam alat Jepang untuk melemahkan semangat nasionalisme Korea gitu pada masa pendudukan Jepang gitu kan. Dan yang menarik sebenarnya menurut aku ceritanya itu kan mengangkat unsur budaya gitu ya. Maksudnya dalam arti di Exuma itu menceritakan dua orang dukun gitu kan, dukun muda, dukun gaul gitu kan. Kalau di sini kan mungkin dukun itu rambutnya gondrong, hitam gitu. Ya itu Lagi hitam cakep-cakep sih. ya. Tapi kalau di situ kan ceritanya kayak ganteng, cantik dan tampan Iya, rupawan betul, gitu ya. Dan mengangkat isu mengangkat budaya perdukunan gitu, yang sesuatu yang sebenarnya masih cukup kuat juga di Korea Selatan. Terus juga ada bahasan tentang feng shui gitu, atau kalau di Korea disebutnya pungsu gitu. Pungsu ya, kalau bahasa Koreanya tuh pungsu. Betul, ya. pungsu. Dan itu semua dikemas atau dibuat menjadi suatu kaitan tentang sejarah Korea gitu. Jadi sesuatu yang sebenarnya kalau saat selesai nonton tuh aku jadi berpikir kayaknya ini tuh bisa deh Indonesia bikin kayak gini juga, kayak gitu sih. Jadi ceritanya menarik, terus juga tema yang diambil sederhana tapi bisa dibuat sama sutradara dan penulisnya itu jadi kompleks gitu. Jadi ya mungkin salah satu film yang wajib kita tonton kali ya. Wajib ya. Asik, wajib Emang nggak menarik tuh? sih, emang Iya, menarik banget sih betul. filmnya. Kayak banyak hal-hal yang mungkin awalnya tuh kayak oh kita bingung ya gitu, tapi ke belakangnya itu kayak oh ternyata begini, ternyata Iya, begitu, tuh menarik betul, banget sih. betul. Indonesia bisa banget ya bikinnya Kak. Bisa Ya, bisa banget. banget. Atau mungkin kalau misalnya dari Karandi nih, mungkin dari segi visualnya itu menurut Karandi gimana tuh kalau di film Exuma ini sendiri? Visualnya sih keren ya, maksudnya awalnya aku sebetulnya gak suka horor ya awalnya ya. Tapi cuma karena mungkin awalnya dari teman-teman juga, dari Manda juga katanya bagus. Terus juga pas aku lihat di media-media juga ternyata nih dapat afirmasi juga dari Joko Anwar tuh katanya kan. Benar. Katanya penceritaannya begini katanya jempolan lah. Iya, betul. Pada akhirnya aku juga jadi nonton kan Jadi awalnya. nonton. Oh ternyata ini genrenya horor supranatural gitu ya. Horor supranatural. Jadi sebetulnya agak-agak mirip Pengabdi Setannya Joko Anwar juga Oh, iya, sebetulnya iya, sih. iya. Kalau kita bicara visual ini berarti horor supranatural juga gitu. Terus juga mirip, kalau menurutku juga agak mirip-mirip sama film yang pernah dipuji Joko Anwar juga lainnya tahun 2014 kalau nggak salah, ada film namanya Hereditary. Oh, Itu iya, juga benar. semacam film kayak Pengabdi Setan juga, Iya, sekte benar. tertentu, agak mirip juga nih supernaturalnya. Iya, Itu juga kalau kata Joko Anwar level creepiness-nya tuh juga gimana gitu. Iya. Nah, pas ketika aku nonton, iya oke ternyata apa yang dibilang Joko Anwar ya hampir 100% bener lah. Asik. Visualnya tuh bagus kok, tadi Wulan nanya visual ya.
yang aku tahu dan yang setelah aku nonton aku baca-baca lagi kan tentang film ini. Oh ternyata si Jang Jae-hyun. Jang Jae-hyun ini ternyata dia hampir nggak pakai CGI nih, keren ini visualnya. Sutradaranya nih. ya Jang Betul. Jae-hyun itu Jadi sutradaranya. Shootnya juga dia shoot on location gitu, nggak di studio atau nggak di set outdoor set. Jadi ini memang benar-benar shot on location. Jadi panoramanya pun dapat ya. benar. Itu kan ketika lagi nyari kuburannya itu ya. Itu kan di perbatasan Korea Utara Benar, Korea Selatan. Jadi iya. makanya kan makanya mikir oh di Korea Selatan ada ya yang masih alamnya masih kosong begini ya, nggak padat. Oh iya, ternyata diceritakan bahwa ini diceritakan sama salah satu yang kacamata tuh dukunnya kan. Oh kita bisa lihat Korea Utara dari sana. Oh berarti itu kan daerahnya di dekat perbatasan. Oh, oke. Keren sih Dia ngasih panoramanya juga. Terus untuk yang jadi setan-setannya itu kan kalau aku baca-baca juga katanya sutradaranya nggak pakai CGI-nya. Jadi benar-benar langsung Itu Jadi make up make itu up gitu. orang beneran loh, dia tingginya 2 meter. Oh ya? Iya bener, itu dia mantan pemain basket yang akhirnya banting setir jadi artis gitu. Jadi emang bener tinggi banget ya. Iya. Semua yang setan kakeknya juga. Iya. Jadi mungkin yang pakai CGI yang adegan api Oh terbang api benar mungkin benar ya. Api terbang Banaspati ya Banaspati kalau di kalau Indonesia kata- ya. Iya, kalau kata netizen Indonesia Banaspati. Jadi kalau menurutku visualnya mantul lah. Walaupun sebetulnya kalau untuk level film horor ya, untuk visualnya kita sebetulnya udah bisa menyaingi kok. Walaupun ini hanya karena beda penceritaan dan plotnya aja kan. Bener. Mungkin kalau misalnya itu sekilas ya dari sisi visual dan inti ceritanya. Nah tadi kan ada pungsu ya. Betul. Pungsu itu bahasa Korea. Nah kalau misalnya aku dengar tuh kayak geomansi itu apa sih Kak? Nah, jadi kalau geomansi itu kan sebenarnya pungsu ataupun feng shui di Cina gitu atau di Tiongkok itu kan bagian dari geomansi. Geomansi itu seperti seni mengamati alam dalam proses membangun. Nah, kalau zaman dulu tuh membangun rumah, terus juga membangun Istana, makam, juga kuburan. makam Ya, semua. kayak gitu. Karena memang kalau dari riset yang aku dapatkan gitu ya, geomansi ini tuh jadi suatu kebiasaan dari orang-orang Cina di masa lalu yang udah jauh banget lah gitu ya, leluhurnya mungkin dalam mencari tempat tinggal yang nyaman dan aman gitu. Karena kalau misal, nah ini agak spoiler tapi juga nggak apa-apa ya. Kalau di filmnya kan di yang apa tuh namanya? Pokoknya chapter pertama sama kedua itu kan ada namanya kalau nggak salah tuh yin dan yang sama 5 elemen. Nah, dua hal ini tuh memang punya kaitan yang erat dengan geomansi gitu, karena memang kalau yin dan yang itu dikaitkan dengan angin dan air. Jadi orang-orang pada masa lalu gitu ya, mereka saat membangun rumah yang diperhatikan itu angin dan air. Kalau dulu di China gitu ya, orang-orang yang tinggal di China Utara, mereka tuh biasanya memperhatikan anginnya ini gimana. Karena kalau angin utara konon katanya itu dingin. Kalau misal berhembus tuh dingin dan itu bahaya lah buat manusia gitu. Sedangkan untuk orang-orang yang tinggal di China Selatan, mereka juga memperhatikan arus air karena punya kemungkinan terjadi banjir kayak gitu. Jadi memang dicari titik-titik atau tempat-tempat yang bisa menjadi tempat tinggal yang aman dan nyaman kayak gitu. Di Jakarta bisa pakai feng shui. Bener, mungkin karena itu akhirnya kita pindah belakangan ya. ini kan lagi banjir terus. Iya, bener. Oh kalau sekarang Semarang ya? Iya, Harus pakai feng Pantura shui kan, itu. betul. Itu mungkin ada yang kurang cocok kali ya feng shui-nya ya. Tuh kan sebenarnya kan di Jawa juga ada istilahnya primbon ya. Oh primbon ya. Nah itu kan juga sebenarnya punya kaitan yang serupa ya. Kita maksudnya memperhatikan alam gitu, dalam arti misal di tempatnya kayak kalau di Jakarta kan secara historis kita ini rawa ya tempat-tempatnya gitu. Otomatis ya becek gitu, nggak ada ojek gitu kan, nggak maksudnya Cinta Laura ya. iya becek gitu, jadi akhirnya ya rawan malaria seperti itu. Nah mungkin itu hal-hal yang dianggap sepele gitu ya, tapi sebenarnya itu punya dampak yang penting juga karena kan kita pasti akan tinggal di sana dalam kurun waktu yang lama kayak gitu. Nah sebenarnya itu bisa dikatakan ya menjadi kaitan-kaitan dari pembahasan soal geomansi gitu, atau kalau di Korea disebutnya pungsu. Dan kalau di film Exhuma sendiri yang dikaitkan itu kan karena sejarah kolonialisme Jepang di Korea. Jadi ada sebenarnya aku nggak bisa bilang itu fakta karena dari beberapa riset yang aku dapatkan juga ini masih simpang siur gitu ya. Maksudnya ada pro dan kontra gitu terkait dengan pasak besi yang ditanamkan gitu kan. Konon katanya ditanamkan Jepang di beberapa titik-titik yang punya energi yang kuat gitu di wilayah Korea, semenanjung Korea, yang itu juga menurut orang-orang Korea beberapa menganggap sebagai salah satu penyebab perpecahan Korea Selatan dan Korea Utara seperti itu. Cuman memang
ya ada upaya-upaya untuk mengaitkan hal-hal seperti itu dengan sejarah masa lalu mereka, dan memang sulit juga untuk diketahui kebenarannya gitu, karena walaupun ada beberapa upaya pencarian pasak besi itu bahkan di tahun 1980-an gitu ya, itu udah mulai banyak tuh yang berniat untuk mendaki sembari mencari pasak besi. Jadi kayak sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui gitu ya, karena memang itu tadi ada keyakinan atau kepercayaan bahwa Jepang ini tidak hanya melakukan invasi secara fisik tapi juga feng shui untuk melemahkan semangat nasionalisme orang-orang Korea. Oh gitu. Berarti itu dampak dari geomansi itu Betul. ya ke Korea sendiri ya. Jadi kalau misalnya dari Koreanya sendiri nih, itu ngelawannya tuh gimana sih Kak? Misalnya dari efek itu gitu, dari efek praktik geomansi itu, Koreanya sendiri itu kayak mengatasinya atau mungkin menghilangkan. Oke. Sebenarnya tuh kalau kita bicara tentang pungsu gitu ya, orang Korea sendiri tuh menganggap bahwa mereka ini merupakan apa ya, bisa dikatakan orang-orang terpilih gitu kali ya, maksudnya keturunan dari titisan dewa gitu. Jadi mereka menganggap bahwa orang-orang Korea ini mungkin kalau di Jerman tuh kan ada istilahnya dulu Nazi tuh ras Arya ya, Mas Randi. Nah, kurang lebih Korea tuh menganggap mereka punya keunggulan yang melebihi dari orang-orang lain. Nah, itu karena salah satunya terkait dengan geomansi itu sendiri. Jadi pada saat Jepang datang ke Korea, terus mereka melakukan upaya invasi feng shui itu gitu. Walaupun sebenarnya itu salah satu cara untuk melegitimasi kekuasaan mereka aja gitu. Karena kan kalau kita bicara tentang geomansi di Korea gitu, kita juga bisa lihat dari upaya raja-raja di masa lalu gitu ya dalam menerapkan pungsu ini gitu. Jadi kan sebenarnya kalau ada yang bilang bahwa feng shui itu bukannya dari China gitu ya, bukan dari Tiongkok gitu. Benar, memang dari China, dari Tiongkok gitu. Tapi kan pada akhirnya dia menyebar kemana-mana ya, karena kan ya pada masa lalu kan ada migrasi gitu kan. Nah akhirnya ini menjelma lah menjadi di Korea ada pungsu, di Jepang juga ada feng shui, di Indonesia mungkin juga ada primbon gitu. Nah di Korea sendiri pungsu ini jadi salah satu cara dari raja-raja pada mungkin ya dinasti-dinasti masa lalu kan dulu ada Shilla, ada Goryeo, ada Joseon gitu kan. Nah ini untuk melegitimasi kekuasaan mereka. Jadi bahkan karena pungsu ini sendiri, salah satu raja, kalau nggak salah raja pertama ya, raja pertama Joseon ini akhirnya memutuskan untuk pindah ibu kota gitu, ibu kota kerajaannya kayak Jakarta gitu. Pindah ibu kota Jakarta. Jadi kayak pindah ibu kota gitu ke Hanyang yang sekarang kita kenal dengan Seoul. Jadi sebelum perpindahan itu di abad 14 ya, di tahun 1390-an akhir, Seoul ini tuh dulu cuman sebuah desa kecil yang nggak ada apa-apa gitu. Cuman menurut raja ini, aku lupa namanya ya, mohon maaf teman-teman. Mungkin kalau ada yang tahu boleh nanti ditulis di komen ya. Boleh. Gitu. Menurut raja ini tuh pungsu dari Seoul ini tuh bagus gitu. Salah satu cirinya kalau misalnya pungsu itu baik adalah wilayah ini tuh dikelilingi perbukitan, terus ada pegunungan, ada perairan juga, ada sungai gitu. Nah kan ini berkaitan ya dengan yin dan yang tadi gitu, dengan 5 elemen yang lainnya juga. Jadi akhirnya diputuskan untuk pindah ke Seoul dan didirikan sebuah istana Gyeongbok atau Gyeongbokgung gitu ya, kalau nggak salah gitu. Nah istana ini yang dianggap sebagai titik pusat dari energi positif pungsu itu sendiri gitu. Dan saat Jepang datang, mereka kan tahu ya kalau orang-orang Korea ini punya semacam kepercayaan yang besar gitu terhadap pungsu. Akhirnya salah satu cara mereka melegitimasi kekuasaannya adalah dengan mengobrak-ngabrik gitu mungkin ya kita bisa katakan gitu kan. Salah satunya istana Gyeongbok itu, karena mungkin kan kompleks ya, kayak kalau di Indonesia kayak keraton gitu, keraton kan luas banget tuh. Betul. Nah ada beberapa bangunannya ini dihancurkan untuk diganti dengan bangunan Jepang, maksudnya bangunan administrasi Jepang gitu. Terus juga dibangun istana gubernur jenderal atau kediaman gubernur jenderal di titik-titik yang bisa memblokade istana Gyeongbok. Nah menurut orang Korea ini kan semacam apa ya, kayak Jepang nih merusak aliran positif gitu untuk istana itu, dan akhirnya dianggap sebagai kehancuran dari kejayaan kerajaan Korea. Nah kalau tadi Kak Wulan tanya terus apa yang dilakukan orang Korea, ya kalau pada masa pendudukan Jepang kan tidak bisa apa-apa ya, betul, pastinya tidak bisa apa-apa. Ditebas gitu kan, takut ya sama Kempetai gitu. Akhirnya setelah kemerdekaan Korea gitu kan, setelah Perang Dunia II juga gitu, berarti ada upaya untuk menghancurkan bangunan-bangunan yang dianggap menjadi pelemah pungsu atau bangunan-bangunan yang
menghancurkan kejayaan Korea lah gitu. Nah, salah satunya menghancurkan bangunan Jepang yang ada di Istana Gyeongbok gitu, dan istananya itu pun dibangun menjadi lebih bagus lah gitu Lebih megah istilahnya. lagi ya. Betul, untuk menandakan bahwa Jepang udah berakhir, Korea sekarang bangkit lagi gitu. Dan ada beberapa bangunan-bangunan juga di kuil-kuil atau di titik-titik yang dianggap geomansinya ini bagus gitu ya, fungsinya ini bagus gitu, di Korea itu juga dihancurkan kayak gitu. Oke, menarik banget ya ternyata dari cerita ini tuh, dari film itu aja ternyata sejarahnya banyak banget Bener. nyeritain sejarah di Jepang dan Korea sendiri ya, iya. gitu ya. Itu menarik banget sih Kak. Ternyata aku baru tahu itu, cerita itu juga aku baru tahu karena aku cuman nonton aja ya. Aku nggak ngulik sejauh itu, ternyata sejauh itu gitu. Jadi ternyata untuk beberapa hal itu memang asli ya, maksudnya cerita asli dari sananya Betul. gitu ya. Mungkin bisa dibilang diangkat dari Iya, diangkat dari kisah kisah-kisah nyata nyatanya. gitu. Dari sejarah-sejarah Korea itu sendiri gitu. Menarik sih, sangat menarik. Nah, terus juga kalau misalnya yang kayak pemakaman si jenderalnya itu tuh, kalau di filmnya kan si jenderalnya dimakaminnya di Korea kan. Nah, itu tuh apa bener ada atau itu fiksi aja? Nah, ini tuh juga aku jadi sempat menemukan komentar gitu ya di akun sosial media historia.id gitu. Intinya dia menganggap bahwa mana nih tulisannya kok nggak menjelaskan filmnya gitu, tapi kayak mohon maaf. Ini kan kayak maksudnya cerita yang diangkat oleh Jung Jae-hyun ini, kalau dari yang aku baca gitu ya di beberapa artikel, dia kan sebenarnya berangkat dari proses pemakaman ya. Oke. Nah, akhirnya dia menganggap bahwa oh iya ya, kalau di Korea itu masih ada orang-orang yang menganggap bahwa untuk memakamkan leluhur atau orang tua atau kakek nenek gitu, itu tuh masih berpandangan pada fungsi itu tadi gitu. Bahkan aku pernah menemukan dari risetku gitu ya, ada calon presiden di Korea, dia mindahin makam leluhurnya. Saking dia kepengen jadi presiden. Oh ya? Iya, karena ada anggapan bahwa kalau misalnya nih makam leluhurnya ini nggak baik gitu secara fungsu gitu ya, takutnya nanti akan merugikan merugikan keturunannya. Jadi ada dipindah tuh untuk melancarkan upaya dia menjadi calon presiden gitu. Ya nggak tahu ya apakah berhasil atau tidak gitu kan, balik lagi itu Jadi intinya untuk melancarkan urusan gitu. Benar. Makanya kan yang di film itu pun yang ahli fungsunya dia bilang bahwa sudah ribuan makam gitu kan dia cari, saking memang itu punya peranan yang besar untuk orang-orang Korea gitu. Dan kalau misal masalah apakah memang ada jenderal beneran yang dimakamkan di Korea gitu ya, ya mungkin ada mungkin tidak. Tapi itu tadi balik lagi ya, kalau kita bicara tentang pasak besi, di orang-orang Korea pun masih menganggap bahwa ini tuh pro dan kontra gitu. Ada yang percaya, ada yang tidak. Karena mereka masih menganggap apakah benar Jepang yang menanam pasak besi itu, atau apakah benar itu upaya dari Jepang. Hal-hal yang ya kita sebagai orang yang di luar Korea pun pasti juga nggak akan tahu lebih banyak lah dari mereka terkait sejarah mereka sendiri gitu kan. Nah, cuman ya bisa ada, bisa tidak gitu. Itu mungkin kalau di Indonesia gali kubur kayak gitu udah ditangkap kayaknya. Agak bahaya ya. Bongkar-bongkar kuburan tuh kayaknya udah jadi bahaya sih. Walaupun sebetulnya banyak. Oh, banyak ya. Kalau dulu kan kalau kita di sini pemakaman Cina namanya kober lah sebutannya. Kalau zaman dulu kan orang-orang Tionghoa yang dimakaminnya bareng harta bendanya Oh tuh. iya, betul. Jadi kalau zaman-zaman dulu ya kadang-kadang habis dimakamin tuh pasti ada yang ngintai, wah baru dimakamin nih, habis itu dikubur digali lagi untuk yang ngambil harta-hartanya itu yang tadinya dibawa di dalam gitu. Iya sih. Kalau misalnya di Indonesia mungkin nggak terlalu banyak ya. Mungkin untuk di tertentu aja ya. Misalnya kayak Cina gitu biasanya yang dikubur sama harta bendanya gitu. Kayaknya kalau misalnya di Korea itu sama nggak sih? Kayak kalau kemarin sih aku lihat di scene pertamanya itu kan kayak ada yang digali lagi tuh, kuburan pertama yang digali sama si ahli feng shui-nya ini. Itu kan dia ngegali terus diurutin kan satu-satu tuh tulang-tulangnya dan lain-lainnya gitu, diurutin terus sampai ketahuan itu giginya ternyata nggak ada gitu kan. Gigi neneknya nggak ada karena disimpan sama cucunya gitu kan. Terus di scene yang selanjutnya itu ada nyimpen apa sih, ada perak ya kalau nggak salah ya, udah dibilangin katanya jangan nyimpen perak di pemakaman dan lain sebagainya. Itu kan ada juga tuh, berarti kan harta bendanya ya di Korea sana gitu disimpannya. Nah terus juga apalagi yang kemarin tuh aku sempet lihat yang pas kita masuk ke yang si jenderalnya ini kali ya. Yang si jenderalnya ini kan pas pemakaman pemakaman kakeknya. Nah itu kan dimakaminnya itu batu aja ya. Apa sih kayak batu gitu batu doang. nisan. Iya kayak nisan gitu, tapi kan nggak ada Tanpa namanya. nama, ya. Tanpa nama, cuman ada kayak
huruf-huruf angka-angka gitu kayak yang koordinat gitu lah. yang sampai akhirnya kita tahu kalau itu koordinat gitu kan. Nah itu tuh sebenarnya ada kesinambungannya nggak sih antara si kakek ini dengan koordinat itu gitu? Apa sih koordinat itu memang dibuat sama Jepang sendiri atau gimana nih? Aku juga bingung tuh kalau misalnya di situnya sendiri. Coba Kak Randi gimana? Coba kalau menurut Manda gimana? Karena kalau yang kemarin aku tonton ya, katanya kan ada apa namanya istilah rubah melukai punggung harimau gitu kan. Cuma di film itu hanya dijelaskan bahwa kalau melihat peta semenanjung Korea itu diibaratkan seperti harimau gitu. Nah titik makamnya itu seperti seolah-olah punggungnya harimau. Jadi makanya di sekitar makam itu ada rubah kan. Jadi seolah-olah ada sesuatu lah di titik itu ya yang melukai punggung harimau itu gitu. Walaupun sebetulnya aku belum menemukan juga sih risetnya sebetulnya ini apakah memang menunjukkan kayak tadi Amanda sempat bilang ya untuk memisahkan Korea Selatan dan Korea Utara gitu kan. Walaupun sebetulnya kalau bicara perangnya kan perang Korea ya terpisahkannya di garis paralel 38 kan, bukan di titik itu kan. Karena ketika pas gali makam kan itu sebetulnya masih wilayahnya Korea Selatan ya. Baru sebelah sananya Korea Utara gitu. Kalau menurutku sih gitu. Oke, terus juga kan di ketika Generalnya ya. ya ketika si kakeknya ini bangkit kan gitu ya, kakeknya. bangkit, terus kakeknya bangkit nih. Terus kalau aku mikirnya malah kayak mungkin ini karena kuburannya numpuk, jadi si jenderalnya ini melukai si punggung kakeknya. Jadi aku mikirnya gitu. Jadi aku mikirnya sependek itu gitu. Karena aku pikir mungkin si kakeknya ini tersiksa kali ya, mungkin satu kuburan sama atau mungkin di tanah kuburan yang mungkin terkutuk ya, karena kan katanya si jenderal ini dikuburkan dengan pasak besi bisa ya. dikuburin sama orang-orang Korea ini supaya intinya dikutuk aja ya kan, intinya dikutuk kayak gitu. Terus juga aku pikir tuh kayak gitu, jadi mungkin kakeknya tersiksa nih gitu, tersiksa di kuburnya. Jadi ketika dia bangkit dia tuh dendam sama anak keturunannya gitu, karena mungkin ada beberapa yang dapat bisikan-bisikan, makanya dia ngegangguin keluarganya gitu kan, gangguin keluarganya. Terus banyak bisikan-bisikan kayak teriak-teriak atau nangis, karena kan di scene pertama tuh kalau nggak salah ada yang nangis-nangisnya gitu kan, ketika anaknya nangis itu ada kayak suara-suara si nangis si kakeknya itu juga gitu. Nah jadi aku mikirnya kayak gitu, mungkin kalau misalnya di bahasa Indonesiain mah tolong gitu pindahin ke makamnya gitu. Cuma pas dipindahin kok arwahnya malah melukai keturunan-keturunannya. Ya karena itu gue udah kesel banget nih gitu kan. Iya mungkin ya. Gila, ratusan tahun nih nunggu. Ya karena aku udah kesel banget gitu, mungkin udah ratusan tahun nunggu gitu sampai akhirnya baru dikeluarin, tapi dia udah keburu kesel gitu. Jadi makanya ngegangguin anak cucunya itu gitu kali ya. Cuma kan sempat dijelaskan ya sebetulnya. Jadi kakeknya itu kan diceritakan semacam kolaboratornya Jepang kolaborator Jepang di zaman penjajahan Jepang di Korea gitu. Kalau sebutannya di Korea aku sempat baca Cinilpa kalau nggak salah namanya, jadi semacam kolaborator. Tapi kebetulan tapi anehnya dibilangnya kan dikasih peti mati yang ukiran khusus keluarga kerajaan gitu, Joseon. Terus dimakamin di situ disebutkan katanya supaya tidak ada yang mendekati makam itu. Jadi yang si jenderal Jepangnya itu yang dari era berabad-abad sebelumnya ditumpuk sama kakek itu supaya tidak ada yang mendekati, karena itu kakeknya kan jadi semacam pejabat ya. Pejabat kolaborator Jepang itu kan. Jadi supaya nggak ada yang mendekati aja. Cuma yang memang lagi-lagi tidak dijelaskan oleh sutradaranya bahwa kenapa itu ditaruhnya di situ dan siapa yang memerintahkan si kakek itu tuh dulu dimakamin di situ gitu kan. Yang keungkap tuh ketika nanya ke bibinya si gitu ya. Adiknya bibinya kakeknya itu kan. Itu cuman ditanyain cuman nunjukin kayak foto ya, cuman ada foto. Terus di situ ada yang kayak sosok paling kiri itu bukan sih yang dimaksud ya? Biksu itu biksunya. Gitsune gitu, Bukan si salah satu
dari si setannya ini bukan ya? Bukan, tapi memang biksunya ini tuh bisa dikatakan kayak ya mungkin kalau kita tokoh spiritual kali ya, tokoh gitu, oke, spiritual pemimpin Jepang di Korea gitu. Orang Jadi pinter lah. iya, emang yang Biksunya apa orang dia pinter. gitu. Kan sempat ada adegan flashback ya kan yang dia Prosesnya ya. si Benar, jenderal Jepang benar. itu. Proses waktu dia mau dimakamkan. Walaupun cuma sekilas sayang ya sebetulnya nggak ditampilin ceritanya dia utuh ya. Iya, iya. Emang si film ini tuh kalau misalnya kita ke-skip dikit aja tuh kayak udah bener. Aduh, udah nggak tahu deh ini ceritanya Iya, gimana udah nih. kayak aku di mana, aku siapa gitu kan. Baru ngunyah popcorn sebentar gitu Iya, kan. ngunyah. Loh, udah ini plotnya nih udah agak beda lagi nih. Plot yang tadi gue ketinggalan. Iya, nyari gelas dikit tuh kayak aduh, mana nih? Oh, udah sampai mana nih? Iya bener. Iya sih. Oke, mungkin kalau misalnya tadi kan ada beberapa ritual-ritual ya yang dijalanin sebelum penggalian kubur itu sendiri gitu. Mungkin kalau misalnya yang di scene pertama itu penggalian kuburnya kayak yang ya udah biasa digali aja, mungkin dengan apa mantra-mantra ya kalau misalnya di makam yang pertama. Tapi kan kalau yang di makam yang si jenderalnya ini sama si kakeknya ini kan kayak agak banyak gitu ya, banyak ritualnya gitu lah. Simbolis penggalian kuburnya lah gitu. Kalau dari Mas Randy nih kira-kira apa nih yang kayak apa sih gitu dari si ritual-ritual penggalian kubur ini nih dari visualnya Kesan gitu. pertamaku ketika ngelihat banyak ritual gitu, Korea yang udah secanggih itu. Iya. Ternyata juga masih ada ritual-ritual dukun kayak kita ya. Iya benar. Mirip-mirip debus pula ya kan. Iya, benar. Mirip debus terus Jadi apa? itu kan kayak yang pertama kan kayak upacara penarikan kan yang awalnya kakeknya kan. Terus upacara pemanggilan, ada lagi upacara pemanggilan pakai apa gendang segala. gitu ya. Justru itu sebetulnya daya tariknya di situ ya. Daya tarik film Exuma ini sebetulnya di situ. Karena kayaknya kalau dari tahun 2000-an lah ya, film-film Korea kayaknya nggak banyak yang ngasih gambaran soal ini ya. Kebanyakan kan ya drakor-drakor yang cinta-cintaan, betul. selingkuh-selingkuhan gitu kan. Atau minimal ya cerita-cerita zaman Joseon yang perang atau Iya, apa kan. betul. Ini kan salah satu budaya Korea juga ternyata yang diangkat lagi. Oh ternyata ada ya budaya seperti ini. Jadi kalau aku sih ngelihatnya ya kayak ini semacam kejawennya kita, kejawennya mereka lah. Jadi ada unsur budayanya juga, ada unsur mungkin ritual untuk penyembahan dewanya yang lain gitu kan. Jadi percampuran, jadi ritualnya itu sudah kayak percampuran. Kalau kita di sini kan kayak kejawen ya, Iya, ada betul. percampuran mungkin ritual Islam dengan campuran budaya Jawa, jadi ya kejawen atau segala macam. Nah terus juga pas waktu dimakamin itu kan kayak kalau misalnya di Indonesia nih, di film-film Indonesia gitu, misalnya kalau kita ngegali sesuatu terus ada yang aneh, ada yang apa, itu kan kayak berarti something bad happen gitu kan. Nah terus kayak di itu kan pertama kan kayak ada apa sih, kayak ada rubahnya kayak gitu. Pas awal datang nih, Awalnya pas baru masuk tuh kayak oh ini ada rubah nih gitu. Terus ditambah apa musik scoringnya yang nge-build up suspense-nya gitu kan. betul. Deng apa gitu kan. Itu juga bagus itu ya. Scoringnya. Pas waktu nonton pun kayaknya agak merinding ya pas yang digendang-gendang gitu padahal. Kayak bikin deg-degan. Iya bikin deg-degan betul. Terus juga kan kayak ada rubah, terus juga kan ada ular tuh kan kalau bisa di Indonesia aja kayaknya kalau ular tuh udah kayak udah jelek banget nih gitu kan, ada apa. Terus juga kayak ada rubah, ular. Nah kalau misalnya dari Mas Randy nih atau dari Kak Manda ngelihat itu tuh kayak sebagai simbol apa gitu, pertanda apa gitu lah kalau misalnya bahasa kita mah gitu, pertanda apa? Emang itu tuh karena punya apa atau mengangkat unsur yang mistis gitu ya, spiritual. Jadi sebenarnya kan orang pada film itu aja disebut hantu Jepang gitu kan. Padahal nggak tahu aja hantu Indonesia juga serem gitu. Karena memang kalau kita bicara tentang mistis gitu ya, itu udah pasti ada semacam gejala-gejala atau tanda-tanda tuh ya yang serupa gitu di beberapa tempat. Kayak kalau kita nonton di Exuma itu kan udah ada rubah yang ibaratnya tuh di satu tempat yang tidak ada kegiatan aktivitas manusia, tiba-tiba rubah berkumpul gitu. Terus juga ada ular berkepala manusia yang kayak gitu kan. Itu udah jadi semacam tanda bahwa ada sesuatu nih, entah ini tempatnya terkutuk atau misal dilindungi oleh suatu
unsur spiritual kayak gitu kan. Sebenarnya sama kayak di Indonesia juga seperti itu gitu. Kayak maksudnya kita kalau bicara tentang senjata-senjata yang tradisional gitu, ada beberapa yang memang itu juga ibaratnya hanya dimiliki khusus untuk si pemiliknya aja. Kalau misalnya pengguna ada orang lain mau menggunakan gitu tanpa melakukan ritual khusus misalnya atau apa, tiba-tiba nanti jadi berdampak buruk kayak gitu. Itu kan sebenarnya kasus kayak Kena Ken Arok tulahnya juga atau begitu. apa gitu. Betul ya kan. Nah, jadi emang kalau kita bicara mistis atau spiritual gitu, itu pasti memang ada kaitan-kaitan yang selaras gitu di beberapa tempat kayak gitu sih. Kalau menurut Mas Randi gimana? Sama sih sependapat. Soalnya selama ini nggak mendalami mistis sebetulnya. Iya ya. Kayak mendalami pendukun gitu. Jadi kayak ya mungkin itu kali ya, kayak sebenarnya udah ada pertanda buruk nih, Benar, ngapain benar. tetap kamu jalanin gitu. Tapi aku justru tuh punya cerita menarik dari ular kepala manusia. Jadi tuh? pernah satu momen gitu ya, aku ikut semacam kayak webinar bahas tentang hantu Jawa. Nah di situ tuh juga diceritakan ada berbagai bentuk hantu-hantu yang wujudnya juga macam-macam gitu. Ada kan. yang mirip ya? Ada yang mirip nggak? Nggak yang mirip banget ular kepalanya manusia ya, cuma maksudnya ada yang kayak bentuknya hewan tapi kepalanya manusia yang kayak gitu. Makanya memang berarti kan sebenarnya ada semacam kayak serupa lah gitu ya. Kalau kita bicara tentang mitos atau hewan-hewan mitologi seperti itu, kayak kalau di Yunani pun ada centaurs gitu kan. Jadi emang hal-hal seperti itu kayaknya mungkin sesuatu yang umum ya kalau kita bicara mistis di beberapa tempat kayak gitu. Oke, mungkin kalau misalnya dari filmnya sendiri banyak banget hal menarik dan yang banyak banget yang kita pertanyain ya Mas ya. Maksudnya betul. kayak yang ini tuh gimana sih gitu, ini tuh gimana sih penjelasannya. Jadi kayak kita ngawang-ngawang sendiri ya. Mungkin kalau dari Mas masih ada yang kayak, aduh apa ya nih menurut, siapa tahu kita bisa sharing gitu kan. Bisa sharing yang kayak dari Mas Randy misalnya bingungnya, oh mungkin kayaknya pas di part sini deh, mungkin kita punya sudut pandang yang berbeda gitu dari film tersebut gitu. Jadi sebetulnya yang tadi agak lupa dibilang bahwa walaupun secara visual dan kemasannya bagus, cuma kan aku juga baca beberapa kritik ya yang berbicara tentang film ini. Salah satunya di media Korea sendiri kan, ada Korea Herald yang katanya ini plotnya seperti ada dua cerita yang Benar, digabung terpisah ya. gitu. Jadi tidak terlalu ada benang merah yang sangat mengaitkan dari cerita si kakek sampai ke jenderal Jepang itu. Kalau menurut kita juga tadi Mana juga sempat bilang ya di komen-komennya medsos kita ada mana nih sejarahnya gitu kan. Benar. Karena kalau kita tahu benar-benar ya agak problematiknya di situ ya. Ketika memang ada flashbacknya ya tentang si kakeknya itu dulu menjadi seorang kolaborator, terus jenderal Jepangnya yang dikutuk di Koreanya dikutuk gitu. Cuma aku gitu sebagai penulis historia gitu yang biasa nulis sejarah juga Manda kan juga bertanya-tanya, ini kok kayaknya unsur sejarahnya agak-agak nanggung ya. Betul. Pengennya tuh ya mungkin kita sebagai orang sejarah pengen lah ada irisan sejarah yang kira-kira agak lebih terang benderang gitu kayak kalau aku nonton dulu ada film Winchester namanya tahun 2011 kalau nggak salah. Helen Mirren tuh yang main bagus banget sih. Hampir sama jadi ceritanya tuh horor supranatural juga. Cuman ini tentang seorang janda dari seorang industrialis pemilik pabrik senjata Winchester gitu. Jadi rumahnya dihantui oleh para korban perang yang dibunuh dengan senapan Winchester. Jadi ada kaitan sejarahnya kan. Jadi kita bisa ngomongin sejarahnya si Winchesternya sendiri atau pabrik sejarah Winchesternya sendiri gitu. Benar. Atau mungkin kalau tadi sempat aku bilang film Hereditary ya. Kalau kita bilang kasarnya bad guys-nya ya, iblisnya itu kita jelas siapa yang kita hadapi iblisnya. Kalau di Hereditary itu iblisnya namanya Paimon kalau nggak salah. Jadi Paimon di mitos Yunani atau Romawi itu ada, ternyata kita bisa telusuri. Ketika kita nonton Exhuma gitu, kita bingung nih iblis jenderal Jepang ini siapa. Padahal sebetulnya kita menarik ya, penampakannya udah kayak samurai gitu. Zaman-zaman shogun. Makanya kalau ini nggak dikasih era nih ketika ada flashback si jenderalnya pun dia nggak kasih flashback ini zaman kapan. Tapi kalau kita bicara sejarah ya kita agak sedikit ngomongin sejarah karena ini untuk sahabat inspiratif juga kan biar mungkin lebih tahu dan
Mungkin nanti habis ngobrol sejarah ini bisa baca-baca di buku-buku Erlangga gitu. Iya. Sambil promo. Dan baca-baca juga di historia.id ya. Sejarahnya pertikaian Jepang dan Korea itu kan sebetulnya baru berawal di abad-abad 16 ya, tahun 1500-an. 1500 betul. Sebelumnya kan ya Korea itu masih agak-agak konfrontasinya sama China ya. Betul. Dinasti-dinasti di China gitu. Yang paling detail itu pertikaian Jepang dan Korea itu di Perang Imjin namanya. Itu di tahun 1590-an. Akhir abad 16. Itu sebetulnya zaman-zamannya si jenderal Jepang jadi samurai, para samurai yang menginvasi Korea walaupun pada akhirnya gagal. Ketika flashback tentang si setan Jepangnya itu, jenderal Jepangnya itu, jenderal atau kita bilangnya shogun sih ya. Iya makanya. Zaman itu shogun, Jadi, nah itu zaman makanya. shogun juga soalnya. waktu Bener. itu. Mungkin kalau bahasanya shogun itu ya orangnya, mungkin kalau di kita misalnya tentara tuh di sana sebutnya shogun kali gitu kali ya. Mungkin gitu kali ya. Nah, terus ininya levelnya jenderal. Mungkin gitu kali ya. Oh, masuk tuh. Iya gitu. kaitannya tuh. Jadi kalau mungkin kalau di Korea bahasanya ada shogun, ada apa. Kalau di Indonesia mungkin kayak polisi, tentara gitu kan. Nah, ini tuh jenderalnya si shogun ini mungkin Ya, gitu. jadi intinya di antara flashback itu yang aku inget tuh karena aku kan emang nyari banget kan si sejarahnya yang bisa ditarik nih mana nih. Oh pas ada flashbacknya aku benar-benar ngikutin. Ada kata-kata dia dikutuk gitu bahwa betul. sebelumnya dia seorang jenderal yang perkasa di Sekigahara namanya. Iya, betul. Kalau kita omongin lagi, kalau kita bicara sejarah, oh Sekigahara kayak teringat namanya pertempuran Sekigahara juga di Jepang itu penentuan pergantian shogun gitulah kayak kudeta gitu. Cuma yang problematiknya adalah kalau kita bicara dia zaman invasi, dia ada di Korea di zaman invasi Jepang di Korea, itu berarti kan yang aku ingat selesai tahun 1598 gitu lah. Nah kalau aku cek lagi pertempuran Sekigahara itu tahun 1860, jadi 2 tahun setelah invasi gitu. Sekigahara ini pertempuran penentuan antara dua kelompok shogun yang lagi berebut kekuasaan di Jepang waktu itu. Mungkin kalau sahabat inspiratif mau tahu lebih banyak soal sejarah Jepang, di Netflix juga ada sih. Aku minggu lalu baru habis nonton Age of Samurai Battle for Japan, itu menceritakan tentang sejarah dari nol, sejarah shogun itu. Jadi makanya kalau bicara sejarah wah agak-agak problematik ya. Aku cari sejarahnya dia bicara Sekigahara, cuma kok invasi di Korea harusnya kan ketika udah bicara Sekigahara ya invasi Korea udah selesai mereka karena mereka udah kalah gitu. Betul, itu aku juga kalau misal kita bicara tentang sejarah konteksnya Exhuma gitu ya, ini juga aku punya semacam, mungkin ini fun fact buat aku gitu saat aku menulis tentang sisi lain pendudukan Jepang itu gitu, karena memang tadi yang kayak tadi udah dibilang Mas Randi, kalau upaya untuk melakukan invasi itu udah ada sejak tahun 1500-an, abad 16 gitu kan. Tapi kalau kita lihat di film Exhuma gitu, ada beberapa hal-hal tuh yang seperti tidak tidak ada benang merahnya gitu. Jadi ada missing link karena disebut shogun. Kalau shogun kan otomatis berarti sebelum abad 20. Karena setelah abad 20 otomatis itu sudah dalam bentuk kekaisaran gitu kan. Nah, sedangkan kalau di film itu sendiri ada kepercayaan-kepercayaan yang menggambarkan bahwa jenderal atau shogun ini tuh udah ada jauh sebelum abad 20 gitu. Nah, sedangkan kalau kita bicara tentang Pungsu, upaya Jepang untuk melemahkan Korea lewat invasi Qing Shui ini itu baru dilakukan di abad 20 gitu, di masa memang pendudukan Jepang di Korea. Oh, zaman itu ya. 1910 zaman awal-awal betul. penjajahan ya. Berarti kan 1910 sampai 1940-an ya, setelah sampai Perang Dunia II selesai gitu kan. Makanya ini ada beberapa hal yang menurutku sendiri gitu ya, ini jadi ada missing link, dan waktu proses risetnya pun aku terjebak di pasak besi gitu. Karena kan memang intinya pasak besi ya. Makanya sampai akhirnya aku menemukan bahwa di satu forum gitu orang Koreanya pun berdebat tentang pasak besi ini gitu. Ada yang bilang bukan, ada yang bilang bahwa ini Jepang yang seperti itu. Jadi memang kalau kita bicara konteks sejarah ini juga harus hati-hati gitu, karena maksudnya mungkin untuk sutradaranya sendiri dia hanya mengangkat sejarah yang memang umum di masyarakat Korea gitu kan. Tapi kan kita sebagai orang asing, bukan orang Korea, pasti tidak punya gambaran yang sama persis dengan orang Korea itu. Jadi memang benar kalau bisa ada yang bilang bahwa
Exhuma ini jadi salah satu film yang memancing kita untuk mempelajari sejarah Korea itu betul banget gitu kan, karena pada akhirnya nanti kita bisa menemukan sendiri tuh timelinenya, alurnya, walaupun memang ya namanya film ya tidak ada yang sempurna gitu kan, walaupun mungkin secara cerita, kemasan, sinematografi, aktornya juga itu menarik, tapi ya itu tadi ada jalan cerita walaupun sudah kuat, tapi kalau kita mencoba untuk menelusuri lebih dalam gitu ya, ketemu tuh missing linknya kayak gitu sih. Oke. Terus juga kan kalau misalnya memang pas waktu si apa ahli feng shui-nya siapa ya siapa ahli feng shui-nya itu kan balik lagi ke gudang kuil ya, ke gudang kuil setelah si jenderalnya itu apa bangkit lagi gitu kan. Terus akhirnya dia pas sebelumnya dikasih tahu sama biksunya ya kalau nggak salah ini dari penggali kubur gitu lah, maksudnya perampok ya, perampok makam gitu kan, kayak ada apa sih kayak apa Penggali ya, alat-alat alat-alat penggali gitu kan, terus juga kayak ada besi Betul. gitu kan, terus sampai akhirnya dibawa lagi sama si ahli feng shui ini buat ngegali si kuburannya si jenderal kan, dan sampai akhirnya jenderal pun terbunuh di Betul, karena alat itu gitu betul kan. karena alat itu. Apa mungkin pasak buminya itu yang pasak besi yang dimaksud itu si jenderal itu enggak sih? Wah, ini spoiler. Apa mungkin maksudnya kayak karena kan kalau misalnya kita lihat kan kayak bukan sesuatu yang ditemuin kan, nggak Tapi nemu juga filmnya udah kan. lama tayang di Iya bioskop, nggak sih. apa-apa kali ya. Minimal udah ditonton semua orang Sedikit-sedikit kali lah, ya. sedikit-sedikit aja spoilernya. Iya. Biar justru sahabat Inspirator tuh jadi makin penasaran buat iya, nonton kan. Apa sih maksudnya, Bener apa sih nggak yang dimaksud sih? gitu? Bener-bener. Iya juga ya. Iya benar. Bisa jadi Iya, sih bisa gitu, jadi. karena kan yang akhirnya ketika ngegali, dicari dan lain sebagainya itu kan nggak nemu Nggak apapun temu. gitu kan, nggak nemu kayak misalnya kalau bahasa kita mah jimat gitu ya, nggak nemu Iya. jimat, nggak nemu besi apapun gitu kan, nggak nemu. Tapi kan malah ketika si jenderalnya terbunuh itu gitu kan, itu udah selesai semua gitu, atau mungkin itu kali maksudnya pasak besinya itu si peti mati si jenderal itu nggak sih mungkin, terus yang ngejagain si apa Si ular berkepala Iya, manusia itu ya. itu awalnya bingung tuh, awalnya kan kayak ular ya, cuma kepalanya kan masih ketutup petanah ya. Iya, iya. Ular apa ini, coba pas lagi Pas teriak nggak sih? Iya. Bener. Horor itu mana langsung ada ya? langit jadi gelap. jadi siluman ular. Iya, bener. Itu kalau lagu Langit Bumi Bersaksi gitu kan. langsung ada backsoundnya Iya itu bener. ya. Iya Oke. bisa jadi sih, karena kan memang kalau di filmnya itu sendiri, nah itu kan umumnya gitu ya, pasak besinya ini kalau dari riset aku dapat itu juga ditanam aja gitu, betul. nggak yang di dalam satu medium gitu kan. Kalau yang di film itu kan mediumnya si jenderalnya gitu. Nah itu mungkin juga salah satu cara untuk mencegah orang-orang yang disebut perampok ini mengumpulkan pasak besi itu dan mengembalikan feng shui-nya atau fungsinya orang Korea itu, mungkin seperti itu ya. Bisa Nah itu juga sebenarnya itu menarik Kaulan, karena menurut aku ya saat aku riset gitu kan tentang pasak besi ini kan itu tadi ya di abad ke-20 kan ditanamnya gitu, dan di film itu sendiri pun disebutkan bahwa si perampok yang ternyata tokoh-tokoh pahlawan itu juga orang-orang yang punya niat untuk menyatukan Korea. Berarti kan kalau misalnya kita lihat secara sejarahnya, Korea kan terpecah setelah Perang Dunia Kedua ya. Berarti kalau gitu di masa-masa itu dong. Nah, jadi ini tuh agak bingung nih kalau kita mau mengaitkan sejarahnya itu runutannya itu seperti apa, kayak gitu sih. Nah, kalau mau dijawab spoiler banget. Ayo, makanya Jadi bakal tahu gimana cara ngalahinnya kan. Bener. Itu udah klimaksnya sih emang di sini Iya. ya. Berarti oke, salah maaf ya. nggak apa-apa. Tapi gue nonton aja sih, karena bikin penasaran juga kan, kayak betul. emang apa sih maksudnya yang dimaksudnya, bisa siapa tahu gitu kan, kayak gitu. Nah mungkin oke nih, mungkin last question nih kan nih, last question. Kira-kira pesannya apa sih dari film si Exhuma ini yang pengen disampaikan ke penontonnya gitu? Pasti kan kalau film pasti ada pesannya gitu kan, buat yang pengen disampaikan gitu ke penontonnya gitu. Mungkin Kak Randi dulu. Iya, boleh kan Andi dulu. Jangan kepo sama makam. Oh jangan kepo sama Kalau makam. udah meninggal ya udah leave it there gitu. Biarkan mereka tenang di situ. Iya, udah jangan itu, diganggu ya. tapi itu ini ya. Tapi ya intinya ini sebetulnya bukan pesan ya. Jadi kalau kita lihat ini si sutradaranya siapa sih, jadi lupa lagi. Jang Jae-hyun. Aku ingetnya Shin Tae-yong, Park Ji-sung, soalnya orang-orang Korea. Lebih ke pemain bola. Pemain bola. Jadi sebetulnya ingin ya tadi ya, karena daya tariknya di soal ritual itu ingin menunjukkan bahwa di Korea tuh punya budaya ini gitu. Jadi
kita juga bisa tahu bahwa di Korea itu bukan cuma K-pop gitu, bukan cuma drakor. betul. Korea itu juga memang punya budaya yang kayak gini loh. Jadi kita jadi bisa sedikit mengenal mereka juga sebetulnya. Kalau kata Sun Tzu kan kenali musuhmu ya. Asik, betul. Kenali musuhmu, baca-baca tiap Itu hari. ya. Ya kan? Jadi kita membaca ini kan. Kalau kita belakangan banyak orang nyebutnya invasi Korea antara drakor, K-pop segala macem. Ya minimal kita dengan film ini kita jadi bisa lebih mengenal Korea lah. Secara budaya terutama ya. Kalau di film ini lebih ke budayanya ya. Iya. Kalau sejarahnya nggak terlalu ya. Betul. Mungkin film-film lain lah. Iya, benar. Dulu ada Daigugi ya dulu. Iya, Ya film perang betul. juga sih. My Way Iya, itu. atau Taxi Driver menurutku Oh, bahkan iya, jauh Taxi lebih Driver ada juga. relate-nya gitu kalau bicara sejarah. Parasite yang menang penghargaan itu kan juga. Kalau Parasite tuh bagusnya dia ngenalin budayanya dia juga, tapi sejarahnya juga agak lengkap ya. Jadi, kenapa sih ada lingkungan yang kayak gini tuh jadi dijelasin juga. Iya Kita sih, jadi lebih benar. tahu. Kalau dari Kamanda? Oke, kalau menurut aku tuh lebih ini sih Kaulan. Kan kita selama ini taunya Korea itu sesuatu yang sifatnya kontemporer ya, boy band, terus juga dramanya, filmnya. Nah, karena kebebasan dalam mengembangkan suatu seni, mereka tuh akhirnya sadar bahwa kita nggak cuman fokus di internasional dalam arti global, tapi kita juga harus mengangkat unsur-unsur tradisional ini untuk menjadi global. Betul, gitu. Jadi supaya Maksudku situ ya. tidak kehilangan akarnya gitu kan, dan justru mereka bisa memaksimalkan roots-nya mereka itu untuk menjadi suatu budaya baru gitu ya, yang kita ikutin gitu kan. Bahkan istilah opa aja udah masuk Oxford, kamus Oxford apa enggak? Wadaw, iya loh opa. Terus juga banyak hal lah ya kayak kimchi juga gitu kan. Nah itu jadi salah satu bukti bahwa mereka memanfaatkan tradisi. Kimchi itu asinan gak sih? Iya, Asinan benar. apa sih? Asinan lobak. Kenapa orang suka ya? Lobak ya. Sawi Sawi apa lobak? sih? Iya. Benar-benar. Ya lanjut. Iya. Iya Sering kan. motong aku. Ini kayak abis ini makan kimchi. Ntar ya pas buka puasa ya. Iya. Makanya jadi sesuatu yang kalau misalnya Korea bisa, kayaknya kita juga bisa deh gitu kan. Karena kita juga punya banyak unsur-unsur tradisional, iya kan. Banyak Dukun dukun kita juga aja macam-macam sebetulnya. gitu. Macem-macem, Bener di dukun Kalimantan, dukun Banyuwangi gitu kan macam-macam ya. Covid aja mau dilawan sama dukun ya kan. Nah kan gitu, itu jadi sesuatu yang kalau kan kalau di Exuma tuh hantu Jepang gitu ya, belum tahu aja mereka hantu Indonesia serem apa gitu kan. Apa nggak takut dia ngeliat genderuwo segede-gede gambreng gitu atau kuntilanak gitu. Iya, jadi itu sesuatu yang oke, kalau Korea bisa memanfaatkan itu semua, kita juga pasti bisa gitu. Jadi lebih banyak budayanya ya sebenarnya kalau dari film Exuma ini. Sejarahnya ya kalau kita ngulik lagi lebih dalam, itu baru kita bakal tahu sejarah. Oh ternyata dari based on cerita ini tuh sejarah ini yang didapat dari sana gitu ya. Terus juga aku sebenarnya bukan pecinta horor juga. Awalnya tuh kan banyak yang pada posting nonton Exuma gitu kan di mana di sosial media gitu ya, katanya horor. Jadi aku pun nggak tertarik gitu. Sampai akhirnya kemarin Bikin tuh tertarik nonton akhirnya apa? akhirnya Kayak karena Lidohyun ya, Lidohyun ya. Tadi kan aku udah jelasin ya karena Choi Min Sik itu. Aku juga karena itu sih mas, beneran deh. kalau aku mungkin karena dua aktor dukunnya kali ya, karena mungkin lihat di drama-drama biasanya nonton percintaan dan lain sebagainya gitu kali ya. Terus juga horor ya. Aku mikirnya tuh horor-horor yang banyak jump scare-nya gitu loh, bener. bukan yang Enggak sih. kalau ini kan lebih kayak misteri kayak gitu-gitu kan. Nah, itu lebih menarik. Itu pun gak yang kayak aku bener-bener nonton serius banget gitu. Karena kalau ke-skip ya itu udah hilang. Oke. Seru banget nih Kak. Banget pembahasan cerita ini gitu maksudnya dari satu film aja ternyata banyak yang bisa kita ambil gitu. Bisa dikulik-kulik ya. Betul, yang bisa kita kulik mulai dari visualnya, terus juga dari alur ceritanya, terus budaya dan sejarahnya juga ada juga di situ. Terima kasih banyak Kak Randi, Kamanda. Ya, sama-sama Ulan. Dan buat sahabat inspirasi, tunggu terus episode-episode selanjutnya di Trending Talks yang bakal banyak banget ngebahas hal-hal viral lainnya. Jadi jangan lupa ditonton di channel ini. Salam inspirasi. Dah.